Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru dari Mas Nadiem Makarim terkait 3 cara terbaru dari Mas Nadiem agar P1, P2, P3 status TP, P3K bisa diakomodir di P3K 2023. Dan di sini kita lihat ya bahwasanya P1 masuk database Bapak Ibu ya, peluang menjadi ASN P3K di tahun 2023 tetap menjadi menjadikan P1 menjadi prioritas terkuat. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar P3K Guru. Jadi berikut ini adalah informasi terbaru dari Mas Nadiem Makarim terkait 3 cara terbaru dari Mas Nadiem agar P1, P2, P3 status TP, P3K bisa diakomodir di seleksi P3K Guru 2023 dan peluang menjadi ASN P3K tahun 2023 semakin terbuka lebar. Langsung saja Bapak Ibu ya, kita to the point ke informasinya. Di sini dikatakan Bapak Ibu ya bahwa usulan formasi P3K Guru 2023 minim. Honorer jangan menangis, Mas Nadiem punya 3 jurus. Jadi Bapak Ibu perlu ketahui bahwasanya ada 3 jurus dari Mas Menteri ya agar P1, P2, P3 memiliki kesempatan besar untuk lolos menjadi ASN P3K Guru di tahun 2023. Di sini Bapak Ibu ya mengatakan bahwasanya Mas Nadiem mengungkapkan ada 3 kebijakan yang sudah disiapkan pemerintah hasil kolaborasi antara Kemendikbudristek, kemudian Kemenpan RB dan Kementerian Keuangan. Jadi baru-baru saja teman-teman ya, ini juga dikonfirmasi melalui Prof Nunuk Suryani ya selaku Dirjen GTK bahwa Kemendikbud itu baru saja rapat bersama dengan Kemenpan RB dan Kemenq. Dan di sini katakan Bapak Ibu ya bahwa satu hal lagi yang perlu saya sampaikan kepada seluruh guru honorer, ada 3 kebijakan yang kami tempuh pada seleksi P3K 2023 yang sudah direstui oleh Presiden Jokowi. Jadi ini sangat luar biasa ya. Begitu Mas Nadiem mengeluarkan 3 jurus utamanya yang sudah direstui oleh Presiden Jokowi, maka pada saat itu juga saya yakin seluruh guru honorer yang masih tersisa di P3K Guru 2023 itu bisa diakomodir Bapak Ibu ya menjadi ASN P3K. Dan tentunya ini menjadi salah satu hal yang sangat luar biasa yang memberikan rasa optimistis ya untuk kita semua bahwasanya P3K Guru 2023 bisa mengakomodir lebih banyak lagi guru honorer untuk dituntaskan menjadi ASN P3K Guru. Amin ya, mudah-mudahan saja terjadi Bapak Ibu. Kemudian di sini Bapak Ibu perlu perhatikan bahwa di sini dikatakan ya Bapak Ibu perlu perhatikan 3 kebijakan yang disiapkan terkait seleksi P3K Guru 2023 adalah, jadi ada 3 kebijakan Bapak Ibu ya yang disiapkan terkait dengan seleksi P3K Guru 2023. Yang pertama di sini Bapak Ibu perlu Bapak Ibu ketahui, jika pada Maret 2023 Pemda tidak mengajukan formasi sesuai kebutuhan, maka pemerintah pusat yang akan melengkapi formasi tersebut. Ini sudah mendapat restu dari siapa ya? Presiden Jokowi. Jadi tidak ada alasan untuk tidak ada formasi di tahun 2023. Misalkan salah satu alasan yang sering terjadi karena Pemda mengajukan formasi kurang dari kebutuhan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Itu tidak menjadi alasan bahwasanya guru honorer tidak akan kebagian formasi di tahun 2023. Kenapa? Karena ada 3 kebijakan yang sudah disiapkan oleh Mas Menteri. Yang paling utama itu adalah kebijakan nomor 1. Nah, jika misalkan begini ya, Pemda mengajukan formasi tidak sesuai dengan kebutuhan, maka akan ada top up teman-teman ya, akan ada top up dari pemerintah pusat untuk melengkapi formasi tersebut. Contoh misalnya ya, Kabupaten A misalkan kebutuhan gurunya itu 50, sedangkan Pemdanya itu mengajukan formasi 25. Nah, berarti itu formasinya tidak sesuai dengan kebutuhan guru yang akan diangkat di Kabupaten A. Nah, kalau keadaannya seperti ini dan Pemda juga tetap tidak mau untuk mengajukan formasi, maka nanti akan berlakulah 3 paket kebijakan yang disiapkan. Nah, maka Mas Nadiem berhak untuk menggunakan paket yang pertama.
Nah, jadi nantinya Mas Menteri dalam ini Kemendikbudristek pemerintah pusat akan mengadakan top up ya, melakukan top up formasi Bapak Ibu ya. Sehingga mau tidak mau Pemda harus menyetujui. Karena kalau misalkan tetap Pemda tidak mau mengajukan formasi, itu tidak jadi masalah karena nantinya pemerintah pusatlah yang akan melakukan top up. Tapi diharapkan ya, mudah-mudahan saja ada kerjasama lah ya antara Pemda dengan Kemdikbudristek. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Kemudian yang kedua Bapak Ibu perlu ketahui di sini katakan bahwa Kemendikbudristek sudah berkoordinasi dengan lintas kementerian bahwa anggaran gaji dan tunjangan guru ASN P3K tidak digunakan untuk kebutuhan lain, bahkan tidak bisa digunakan untuk kebutuhan lain di bidang pendidikan. Anggaran P3K hanya untuk guru P3K tahun depan Bapak Ibu ya. Wow, mantap jiwa teman-teman ya. Jadi intinya seperti ini, selama ini Pemda enggan mengajukan formasi secara maksimal karena itu terkait dengan anggaran gaji dan tunjangan guru ASN P3K yang mereka katakan bahwa membebani kas daerah. Nah, ini sudah tidak ada alasan lagi. Kenapa? Karena sudah ada kolaborasi antara Kemdikbudristek dengan lintas kementerian, bahwasanya hasilnya adalah anggaran gaji dan tunjangan guru ASN P3K tidak digunakan untuk kebutuhan lain, bahkan tidak bisa digunakan untuk kebutuhan lain di bidang pendidikan. Anggaran P3K hanya untuk guru P3K tahun depan. Jadi untuk P3K guru 2003 anggarannya sudah ada. Jadi tunggu apa lagi ya Pemda untuk mengajukan formasi sebanyak mungkin agar pemenuhan kebutuhan guru di setiap daerah di seluruh Indonesia itu bisa terwujud Bapak Ibu ya. Seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi yang ketiga. Yang ketiga di sini adalah anggaran P3K akan ditransfer kepada Pemda setelah guru honornya diangkat. Nah, ini juga lebih bagus lagi. Jadi nanti dana pusat DAU ya, dana alokasi umum khusus untuk P3K guru itu tidak akan bisa diganggu gugat karena nantinya anggaran P3K itu akan ditransfer kepada Pemda setelah guru honorernya diangkat. Jadi begitu guru honorernya diangkat nanti barulah anggarannya di store atau diserahkan ke Pemda. Jadi kalau misalnya Pemda tidak mengajukan tidak mengangkat guru honornya, maka anggarannya juga itu tidak akan ditransfer. Nah, jadi ini tujuannya supaya nanti betul-betul pemanfaatan anggaran khusus P3K itu betul-betul untuk P3K guru. Amin ya, mudah-mudahan saya seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi rekan-rekan sekalian. Di sini Bapak Ibu perlu mengetahui ya bahwasanya untuk P1 ya yang mengalami pembatalan langsung itu nantinya akan langsung ditempatkan ketika pendaftaran dibuka ya. Jadi ini sudah dijanjikan langsung oleh Ibu Nunuk ya bahwa 3043 yang penempatannya dibatalkan, sebenarnya dibatalkan itu hanya penempatan, kelulusannya tidak dibatalkan Bapak Ibu ya. Jadi nantinya begitu Pemda mengajukan formasi dan yang pembatalan ini ada formasinya, maka akan bisa langsung diangkat menjadi ASN P3K tanpa mengikuti tes lagi. Kenapa? Karena mereka yang P1 ini kan sudah dikatakan lulus passing grade pastinya Bapak Ibu ya, sehingga tidak perlu lagi untuk dilakukan tes Bapak Ibu ya. Jadi intinya ada indikator ya, ada indikator yang menentukan bahwasanya P1 itu tidak perlu lagi untuk dites. Jadi untuk P1 itu otomatis sudah masuk di database-nya Kemdikbudristek Bapak Ibu ya. Itu yang wajib Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati terkait dengan hal ini ya. Nah, nantinya untuk P3K guru 2023 kalau misalnya tetap menggunakan Permen Pan RB nomor 20, maka akan ada lagi 3 paket seleksi. Yang pertama itu seleksi penempatan untuk guru lulus PG, kemudian seleksi kesesuaian untuk P2 dan P3, kemudian ketiga adalah seleksi tes untuk pelamar umum atau P4. Nah, semoga video bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.